Kembali lagi bersama saya Makrina Tindangen. Kali ini kita akan melanjutkan cerita akademik barak militer bersambung kita, tetapi dalam episode khusus yaitu lapangan. Apa ya topiknya? Topik kita kali ini adalah barak militer dan opini kepala sekolah SMP. Ibu sebagai kepala sekolah SMP Negeri 35 di Kota Samarinda, saya ingin bertanya ya Ibu ya, apakah Ibu pernah mendengar tentang kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait barak militer? Ya, tahu Bu. Ya, paling tidak kan di media sosial ada, Ya. kemudian di televisi juga ada. Oh, jadi baca luar biasa. artikel juga ada. Wah, luar biasa Paling ya. tidak saya tahu lah. Iya, berarti literasinya Bu Kepala Sekolah ini bagus nih ya. Oke, kita akan lanjut dengan pertanyaan mungkin yang lebih dalam lagi ya, Ibu Kepala Sekolah ya. Baik, menurut Ibu atau pandangan Ibu ya, ya gimana tentang barak militer itu? Ini kalau menurut saya pribadi, karena Ya, ini kan ya, menurut opini. saya Ya, gitu. betul, Ya. betul. Jadi pandangan saya ya, namanya sebuah program gitu ya, ya kita hargai Bu, itu Ya. kan pemikiran seseorang. Ya, Kita juga sebagai warga negara yang Pancasilais lah, kan ya, ada ya. butir-butir Pancasila itu yang mengatakan kita harus menghargai pendapat orang lain. Sejauh oke, ini bagus. saya lihat bagus Bu, bangun pagi sebelum sholat subuh kita sudah olahraga, selesai itu sholat atau beribadah lah ya, kemudian siap-siap mandi, sarapan pun dikasih waktu. Kalau kita pelan atau lambat ya makannya ya nggak asik gitu kan Bu ya. Iya. Walaupun Iya. kita tahu makanannya cukup sederhana, Iya. tapi kita harus bersyukur kan dengan Iya. makanan yang ada. Jadi pemikiran saya, anak-anak itu pun dididik di barak itu seperti itu. Jadi Oke. jangan yang dibawa ke sana pun merasakan seperti itu. Iya. Walaupun tetap ada yang namanya kita harus mengajak psikologis, Ya, ya, psikolog betul, ya. psikolog. Ya seperti Ibu ini kan di dunia pendidikan ya. Artinya orang-orang di dunia pendidikan yang mengerti tentang ini juga diajak bicara ya, meskipun nanti itu kan programnya Jawa Barat ya Bu ya. Siapa tahu Samarinda ini dengan gebrakan Ibu lah paling tidak menggiring kita ini untuk punya program. Ya jangan program kan boleh lah KTM ya, amati, tiru, modifikasi. Ya, modifikasi ini yang kita cari. Kalau Pak KDM seperti itu, bagaimana di Samarinda ini? Apa rembukan dulu dengan para profesor atau praktisi di dunia pendidikan, kepala-kepala sekolah juga kan ya, orang tua murid juga. Bagaimana pendapatnya tentang sebuah program yang akan dilaunchingkan oleh Samarinda? Tidak harus ke barak militer misalnya ya. Misalnya kita ini pendekatan dulu dengan para psikolog, para praktisi pendidikan, bagaimana sih mendidik anak-anak yang sudah terlanjur masuk ke misalnya ke kenakalan remaja atau tunalaras yang Bu ya, harus lebih bahasanya itu lebih sopan ya. Tunalaras, kenakalan remaja. Ya anak-anak itu diapakan sih, dikerangkul, mungkin ada yang lemah lembut bisa didengar, ada yang memang harus kekerasan. Kalau kita sekali dua kali itu kan pelan-pelan masih belum bisa, ini caranya gimana ini, kita evaluasi, jangan langsung menjas begini tidak, kita lihat dulu apa sih hasilnya. Kalau bagus kita ambil yang saya bilang ATM tadi, kalau nggak bagusnya di mana kan gitu, itu kita perbaiki kalau nggak bagusnya di mana. Ya, berarti Bu Dini ini sangat mengharapkan ya di barak militer itu atau misalnya sebelum ke barak militer itu terjadi dulu kerjasama antara sekolah dengan keluarga ya, dengan mungkin ada lingkungan masyarakat ya. Nah sudah terjadi kerjasama itu, dan di barak militer mungkin terjadi untuk siswa-siswa yang ekstrim tadi ya, perilakunya yang ekstrim. Nah sehingga itu merupakan ide kreatif ya yang bisa diterapkan untuk siswa seperti itu. Lalu satu hal lagi yang paling penting dari Bu Dini itu terjadi pada ada program evaluasi lagi setelah itu, sehingga di situ akan diketahui apakah barak militer ini efektif untuk merubah perilaku
siswa yang ekstrim tadi menjadi lagi yang sesuai atau sesuai dengan ekspektasi dari sekolah, orang tua dan masyarakat. Mungkin begitu ya Bu Tini ya. Baik, terima kasih Suster. Iya Prof. Baik, saya ingin bertanya kepada Suster ya, terkait apa yang menjadi kebijakan Gubernur Jawa Barat. Iya Prof. Apakah Suster mengetahui perkembangan kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait barak militer? Baik, terima kasih Prof. Sesuai dengan apa yang Prof tanyakan, tentang kebijakan itu sebenarnya belum saya dengar, tetapi saya pernah melihat di media sosial, khususnya di TikTok, ada salah satu orang yang menyinggung tentang barak militer tersebut, di mana barak militer ini menggugah hati anak yang berperilaku yang selama ini mapan, yang dalam kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kurang mendukung pendidikannya. Dan itu saya melihat dan banyak saya dapat pendidikan yang saya ambil dari media sosial tersebut, khususnya di dalam TikTok tersebut, di mana dikatakan di sana bagaimana kita mengubah perilaku anak didik yang kita didik di sekolah kita ini, terkhusus di sekolah swasta ini ya Prof ya. Nah, kami di sini banyak kegiatan yang membuat anak kita ini berubah dari perilaku yang tidak baik menjadi baik. Salah satu contoh kegiatan yang kami lakukan di sekolah kita ini adalah pembinaan karakter. Lalu kami lakukan itu di luar sekolah. Di luar sekolah, dalam istilahnya kami membuat topiknya itu pembinaan karakter. Kami lakukan di lapangan kompi. Dan narasumbernya itu juga sekaligus pembinanya bukan kami guru, kami hanya mendampingi. Tetapi yang melakukan kegiatan itu adalah siswa dan narasumbernya kami ambil dari tentara. Nah, di dalam kegiatan tersebut, Bapak sebagai narasumber atau sebagai petugas di sana mengajari anak itu, membina mereka supaya anak ini juga lepas dari kemapanan yang tadi. Salah satu contoh Prof, kedisiplinan. Jadi mereka belum disiplin gitu ya, yang Suster maksudnya dengan kemapanan Prof, tetapi yang tidak baik gitu kan. Iya, yang tidak baik itu mungkin di rumah mereka harus dibanguni. Nah, mungkin di rumah semua lengkap, bisa memilih-milih makanan. Ternyata dalam waktu pembinaan karakter itu lebih kurang 3 hari 2 malam ya Prof ya. Nah, anak itu ada, kami lihat perubahannya setelah ada testimoni yang sudah disampaikan langsung oleh orang tua kepada pihak sekolah. Luar biasa ya, bagus Suster ya. Ternyata program itu orang tua sangat mendukung dan bahkan mereka menyarankan itu dilanjutkan. Ya, nah berarti programnya tuh Suster, program sekolah ini sudah bagus ya saya lihat, dan dari testimoni mengatakan juga bahwa mereka siswanya sangat senang dan orang tua pun mendukung gitu ya. Nah berarti memang apa yang dilakukan oleh sekolah ini itu sama dengan yang dilakukan oleh barak militer ya. Dalam hal ini mengubah ya. Jadi yang kemapanan yang Suster bilang tadi mapan, tetapi ternyata mereka mapan belum berkarakter ya, menjadi mapan berkarakter. Yang tadi ditonjolkan itu adalah terkait kedisiplinan.